Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Shalom sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena hari ini hari Minggu 14 Juni 2020. Kita Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Tesalonika Batu boleh bersama-sama hadir, bersama-sama di hadirat Tuhan ingin memuji dan memuliakan Dia. Mari saudara siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh Tuhan. Siapkan hatimu untuk menikmati Tuhan hari ini. Kebaikan demi kebaikan boleh kita rasakan sampai dengan hari ini. Setengah perjalanan hidup kita di tahun 2020 telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau mengatakannya, tetapi terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Kita mau bersyukur kepada Dia. Bapa yang mulia, Bapa yang baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah Tuhan. Rancangan indahmu, Amin. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, Amin. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu cukup bagi kami. Buat kasih setiamu Amin. di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia, kepada Bapa kita yang baik, yang mengasihi kita, Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena Engkau membawa kami sampai hari ini dalam kasih dan kebaikan-Mu, kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, yang membawa kami di setengah tahun 2020 dalam kebaikan-Mu. Bagimulah segala ucapan syukur dan hormat kami Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan berdiri bersama-sama. Kita akan memasuki votum dan salam dan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus beri sentosa, sukacita tiada terperi. Nama itu nama yang indah, nama yang memberkati kita. Nama Yesus terus bersuara. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus beri sentosa, sukacita tak terperi. Nama itu memberi rahmat atas orang berdosa. Sekalian dia telah dipanggil dan dipimpin pasang. Sangat indah nama Yesus. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Nama Yesus. Nama Yesus terus bersinar atas laut dan darat. Penghiburan tersedia. Hiburan tersedia. Muliakanlah namanya. Muliakanlah namanya. Amin. Lenyaplah segala susah di depan nama itu, karena cinta nama Yesus kalah dosa dan jahat. Sangat indah. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Ibadah pagi ini kami dasarkan kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sekalian. Amin. Nats pembimbing untuk kita dalam ibadah ini terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku iman percaya kita, hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dia Raja kita, Dia Allah yang luar biasa, dan Dia berkuasa atas hidup kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita memuliakan Dia, kita bersuka cita, karena kita memiliki Raja yang luar biasa. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Amin. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, nyabat keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia Raja Maha Besar, Dia pencipta saudara dan saya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit bergoyang, bukit pun bergoyang, kasih setia Tuhan cukup bagi kita, saudara. Setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Luar biasa. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun
kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mengawali penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama saya undang kita semua berdiri. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 116. Mazmur 116 ayatnya yang pertama dan kedua. Kemudian ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama, saya akan bacakan perikopnya, kemudian kita bersama-sama baca ayat yang kedua, ketiga, dan 12 sampai 14. Terluput dari belenggu maut. 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah. Kami mau meninggikan Engkau untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Ku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Nama yang indah, nama yang mulia, nama yang agung, nama yang tidak pernah berhenti mengasihi kami, nama yang memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu bagi kami. Kami mau taat kepadamu sehingga janji-Mu digenapi dalam hidup kami.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang berjanji dan senantiasa menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Engkau bawa kami datang lagi ke hadapan-Mu Tuhan. Untuk diam di hadapan-Mu, mendengar suara-Mu berbicara kepada kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami sungguh lagi membuka hati pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama sungguh lagi menjadi berkat bagi kami. Ibarat benih yang baik jatuh di tanah yang baik, doa kami firman Tuhan sungguh mendapat tempat di hati kami dan bertumbuh berbuah, menggerakkan hidup kami untuk taat dan setia dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui penyampaian khotbah ini, supaya kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan bahwa hari ini kita masih dipertemukan kembali. Saya percaya bahwa semua itu oleh karena kasih sayang Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, maka kita masih terpelihara dalam kasih sayang Tuhan. Pagi ini saya mau mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-9. Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayat ke-8. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai dengan Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8. Mari kita membaca firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Renungan firman Tuhan pagi ini, saya beri tema, melayani dengan belas kasihan Tuhan. Melayani dengan
belas kasihan Tuhan. Jemaat Tuhan, ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan. Tapi terkadang saya bertanya dalam hati, apakah kita semua yang menyanyikan lagu tersebut betul-betul menyadari syair dari lagu tersebut? Kalau kita mau jujur, seringkali kita suka dengan kata-kata dari sebuah lagu, tetapi kadang-kadang kita tidak menghayati dengan sungguh. Saya mengajak kita dengar lagu yang akan dinyanyikan oleh saudari kita Abi dan perhatikan baik-baik. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Terima kasih Abi, suaranya yang sungguh luar biasa. Saya percaya bahwa kita setuju bahwa syair lagu ini bagus dan sangat menyentuh hati kita. Dan kita senang untuk menyanyikan lagu tersebut. Namun kadang-kadang perasaan seperti itu, perasaan yang kita dapati ada pada saat kita ibadah. Ketika kita keluar dari pintu gereja, kadang-kadang kita lupa nyanyian yang baru saja kita nyanyikan. Padahal kalau kita lihat, nyanyian tadi itu seperti doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan. Berikan ku mata untuk memandang tuaian di sekeliling kita. Berikan tangan untuk melakukan tugas. Berikan kaki untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapkah kita jika Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita lakukan? Jika Tuhan menyuruh kita melakukan apa yang seperti kita doakan, siapkah kita melakukan tugasnya? Siapkah kita hidup di dalam rencananya? Ini persoalannya. Kadang-kadang kita lupa setelah kita nyanyikan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini saya mau membawa kita untuk sungguh-sungguh kita membuka hati kita dan kita jujur di hadapan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini sangat penting bagi Bapak, Ibu, dan saya, bagi kita semua. Mari kita lihat dalam pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8 merupakan pasal yang penting dan menarik. Kalau kita lihat semua ini, maka terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, Tuhan Yesus berjalan berkeliling dan melayani, kemudian dia melihat mereka semua dan mengambil satu kesimpulan. Dia melihat bahwa umat Tuhan ini seperti domba yang sedang tersesat yang tidak punya gembala. Bagian kedua itu bicara tentang panggilan Tuhan terhadap ke-12 muridnya. Dan bagian ketiga, pengutusan. Tuhan mengutus murid-muridnya. Jadi kalau kita kaitkan, ini sesuatu yang saling terkait.
Tuhan berbicara tentang kondisi di dalam pelayanan seperti ini. Kemudian Tuhan memanggil murid-muridnya dan Tuhan mengutus. Oleh karena itu saya mau mengajak kita lebih jauh, kita akan melihat jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita lihat bahwa dalam pasal 9 ayat 35 sampai 38, setelah Tuhan Yesus melayani dari satu tempat ke tempat yang lain dan melayani banyak orang, Tuhan Yesus melihat keadaan mereka. Dan Tuhan menarik satu kesimpulan bahwa mereka dikatakan di sana bahwa mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seperti apakah domba-domba yang tidak bergembala? Memang kita bukan hidup di tengah-tengah peternakan domba, tapi kita hidup di daerah pertanian. Gitu. Sehingga kita mungkin bisa membayangkan seperti apa ya. Tetapi kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya pekerjaannya adalah menggembalakan domba, maka kita akan mengerti. Gitu. Oleh karena itu saya ingin membawa kita melihat situasi. Karena kata-kata Tuhan Yesus ini punya makna yang sangat dalam. Umatnya seperti domba yang tidak memiliki gembala. Gambaran seperti apakah umat seperti ini? Oleh karena itu saya mau membawa kita, mari kita lihat di Yeskiel pasalnya yang ke-34 ayat 1 sampai 6. Kita buka kitab Yeskiel pasalnya yang ke-34 ayat 1 sampai 6. Dikatakan di sana, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak. Tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, maka kita lihat keadaan domba yang tidak punya gembala itu bisa kita lihat. Pertama, mereka tidak punya pemimpin rohani yang dapat memberi kekuatan kepada mereka. Yang kedua, tidak ada yang dapat menolong mereka dari kesakitan mereka. Yang ketiga, mereka tersesat. Mereka diabaikan, bahkan mengalami kekerasan. Dan yang terakhir, tidak ada yang peduli dengan mereka. Mungkin seperti itulah Tuhan Yesus melihat keadaan orang banyak saat itu. Dan ini bukan berita hoax, tetapi sungguh-sungguh Tuhan Yesus melihat sendiri keadaan umat Tuhan pada saat itu. Dan ketika Tuhan Yesus melihat keadaan mereka, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ketika Tuhan melihat mereka, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Bapak Ibu, apa itu belas kasihan? Saya coba mencari pengertiannya. Belas kasihan itu adalah kesadaran yang mendalam dan simpati terhadap penderitaan orang lain dan keinginan untuk membantu mereka. Sekali lagi, belas kasihan itu adalah kesadaran yang mendalam
dan simpati terhadap penderitaan orang lain dan keinginan untuk membantu mereka. Jadi belas kasihan atau sering kita katakan compassion ini bukan sekedar perasaan. Bukan sekedar perasaan, tetapi suatu perasaan yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Belas kasihan Yesus ini harus menjadi contoh bagi kita dalam melayani. Belas kasihan Tuhan Yesus harus menjadi kompas dalam pelayanan kita. Tanpa belas kasihan, maka Injil hanya teori belaka. Memiliki hasrat, memiliki passion dalam pelayanan, itu baik. Tetapi akan lebih baik lagi jika itu disertai dengan belas kasihan. Dengan belas kasihan, maka Injil yang kita beritakan ini dapat menyentuh sampai ke dalam hati orang-orang yang kita layani. Bapak Ibu, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh memiliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Seperti lagu tadi, berikan ku hati yang memandang di sekeliling kita jiwa-jiwa yang sedang tersesat. Berikan kita hati yang penuh dengan belas kasihan seperti hati Tuhan. Saya sangat percaya kalau kita memiliki belas kasihan Tuhan, maka pelayanan kita akan menantangkan kemuliaan bagi Tuhan. Pelayanan yang berdampak bagi banyak orang. Berikut kita akan lihat. Lalu bagaimana mengatasi domba-domba yang tersesat itu? Di dalam Matius pasal 9, ini kata Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kondisi domba-domba yang tersesat ini di satu segi sangat menyedihkan, tetapi di segi lain ini juga menjadi ladang dalam pelayanan. Tapi persoalannya, siapakah yang mau bekerja untuk menuai? Ladang sudah menguning. Dan siapakah yang mau bekerja? Persoalan di sini adalah selain mereka tersesat, tetapi siapakah yang mau bekerja? Tidak ada pekerja. Karena itu untuk mengatasi persoalan ini Tuhan katakan, dan ini perintah Tuhan, mintalah. Mintalah dalam ayat 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Ini doa. Ini permintaan yang luar biasa. Kita harus meminta agar Tuhan mengirim pekerja-pekerja untuk menuai. Ini doa yang dikehendaki Tuhan. Doa bukan kepentingan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita di rumah? Apa yang selalu kita doakan? Kita mendoakan kebutuhan hidup lebih banyak daripada kepentingan di dalam pelayanan. Bagian ini mengajak kita untuk mari lagi kita daftarkan, masukkan dalam daftar doa-doa kita, bukan saja doa-doa keperluan kita pribadi, tetapi kita berdoa agar Tuhan mengirim para pekerja, para hamba-hamba Tuhan untuk melayani mereka yang terhilang, mereka yang
sedang lelah, mereka yang tersesat, supaya ada orang yang melawat mereka. Ini doa yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tapi kita juga harus adil di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita hanya mendoakan orang lain yang pergi bekerja, melayani, tapi kita juga siap. Kita juga berdoa untuk kita masing-masing. Apabila Tuhan menghendaki kita yang lakukan itu, maka kita harus siap melakukannya. Saya teringat sekali tahun 2018, di tempat ini kita berdoa untuk suku-suku yang terabaikan. Dan saya sedang duduk di sana. Pada saat itu saya berdoa, Tuhan, saya berdoa untuk suku ini. Tetapi Tuhan ingatkan, tidak adil kalau kamu berdoa seperti itu. Dan saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau untuk saya pergi melayani suku ini, maka Tuhan pakai saya siap. Dan ternyata Tuhan, puji Tuhan, 2019 Tuhan memberikan satu konfirmasi untuk saya dan keluarga untuk melayani di sana. Ini satu hal yang luar biasa. Ya, kami sedang menunggu untuk pengutusan. Kiranya dengan pandemi corona ini kita doakan supaya cepat berlalu dan kami akan terjun dalam pelayanan. Ini yang saya maksudkan. Kita boleh berdoa, Tuhan mengirim para pekerja, tetapi kita juga berdoa. Apabila Tuhan pakai kita, Tuhan melayakkan kita, maka kita siap untuk melayani. Yang berikut, bagian yang kedua, bagaimana supaya persoalan di dalam pasal 9 itu teratasi. Yang berikut, yaitu mempersiapkan dan mengutus mereka yang terpanggil. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi persoalan. Maka Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan juga banyak murid yang lain. Ya. Tuhan memanggil murid-muridnya. Dan mereka diperlengkapi dengan kuasa yang dari Tuhan. Menarik kalau kita lihat dari panggilan ini. Tuhan memanggil ke-12 murid dengan latar belakang yang berbeda. Mereka yang punya karakter yang berbeda. Satu dengan yang lain berbeda. Ya. Artinya apa? Tuhan bisa memakai siapa saja. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan memilih ke-12 murid. Banyak komentator katakan itu mewakili suku Israel. Tapi mari saya mau mengajak kita melihat di bagian ini. Panggilan itu merupakan jawaban menyelesaikan persoalan di dalam pasal 9 ayat 35 sampai 38. Dan Tuhan sampai saat ini terus memanggil orang-orang yang diperkenankan untuk masuk di dalam pelayanan ini. Siapkah kita melayani Tuhan? Jika ada di antara saudara-saudara ataupun anak Bapak Ibu yang dipanggil untuk melayaninya, jangan takut. Perhatikan. Mereka dipanggil dan Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa Tuhan. Sehingga mereka dipakai secara luar biasa. Tuhan memanggil kita semua. Kalau ada di antara kita yang Tuhan gerakkan untuk menjadi hamba Tuhan full time, silakan. Tetapi kalau ada yang Tuhan panggil untuk melayani lewat apa yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, silakan. Jangan ditunda-tunda, tetap layani Tuhan. Maukah engkau dipakai Tuhan menjadi alat tangannya untuk terlibat dalam pelayanan? Silakan Anda jawab sendiri. Yang ketiga, kita lihat bagaimana melayani Tuhan dengan belas kasihan Tuhan. Yang bagian yang ketiga, yaitu bagikanlah atau impartasikan karunia-karunia yang ada dengan cuma-cuma. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan di sana, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dalam ayat sebelumnya kita lihat, Tuhan memanggil, lalu Tuhan mengutus mereka,
Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa. Tentu kuasa yang Tuhan berikan itu seperti minggu lalu kita sudah belajar dari firman Tuhan, bahwa kuasa yang Tuhan berikan itu untuk memperlengkapi kita, tetapi kuasa itu kita harus gunakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya. Kuasa itu sebagai perlengkapan kita dalam pelayanan, sehingga Tuhan dimuliakan. Maka marilah ke seluruh dunia bahwa Yesus adalah Tuhan, membawa orang, semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, bertumbuh dan makin mengenalnya. Oleh karena itu setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita melayani di bidang musik, silakan gunakan itu. Kalau Tuhan mau pakai kita untuk mengajar sekolah minggu, bagi kita yang punya karunia mengajar, silakan gunakan itu melayani di dalam gereja. Kalau Tuhan mau pakai karunia kita, karunia penyembuhan, silakan gunakan. Gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan ditunda-tunda. Jangan pikir, oh nanti Tuhan saya sibuk. Ada banyak orang diajak melayani, tapi mereka katakan, saya sibuk, saya masih fokus dengan pekerjaan. Nanti saja kalau saya sudah tidak sibuk. Atau nanti saja kalau saya sudah tua, baru saya melayani. Ya puji Tuhan kalau Tuhan kasih umur panjang. Tapi kalau tidak, menyesal juga tidak ada gunanya. Oleh karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita gunakan hidup kita ini. Berikanlah hidupmu untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan, akhir dari ibadah ini, saya mau membaca satu kisah tentang seorang pendeta dan anak seorang pemuda. Seorang pendeta hendak mengunjungi seorang pemuda anggota jemaatnya yang sedang sakit dan terbaring. Pak pendeta membawa sebuah tangkai bunga mawar yang sudah layu. Lalu pemuda itu sangat senang karena ia dikunjungi oleh pendetanya. Di tengah-tengah pembicaraan, berkali-kali pemuda itu berkata kepada pendeta, kalau Tuhan sembuhkan saya akan persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Pak pendeta hanya tersenyum dan berkata, baik nak, saya akan doakan. Singkat cerita, Pak pendeta menghibur pemuda ini. Pak pendeta berkata, nak, saya mohon pamit pulang. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Setelah berdoa, Pak pendeta berdiri dan pulang. Kemudian sang pemuda itu kembali memanggil Pak pendeta dan berkata, Pak pendeta, bolehkah saya bertanya satu pertanyaan lagi sebelum Bapak pulang? Pak pendeta berkata, mau tanya apa nak? Lalu pemuda itu berkata, waktu Pak pendeta datang saya bingung. Kenapa Pak pendeta membawa sekuntung bunga mawar yang sudah layu? Tanya sang pemuda. Lalu Pak pendeta berkata, bolehkah saya berterus terang kepadamu nak? Sang pemuda itu berkata, silakan Pak, dengan senang hati. Kemudian Pak pendeta mulai menjelaskan, nah ingatkah kamu 2 tahun yang lalu waktu saya berkata kepadamu, anak-anak remaja membutuhkan pembimbing. Maukah engkau membimbingnya? Maukah engkau membimbing mereka? Lalu kamu berkata, aduh Pak pendeta, saya lagi sibuk kuliah, tugas saya banyak. Setelah kamu selesai kuliah, teman-temanmu di komisi pemuda berkata, jadilah ketua komisi pemuda. Kamu yang paling bisa di antara kita semua, tetapi kamu berkata, saya lagi sibuk cari pekerjaan. Setelah kamu dapat kerja dan menjadi sukses, kembali saya mendatangi engkau di rumahmu dan berkata, nak,
di gereja kita tidak ada pemain musik. Maukah engkau menjadi pemain musik? Lalu engkau berkata, aduh Pak Pendeta, saya sedang sibuk dengan pekerjaan saya di kantor. Lembur setiap hari, saya takut tidak bisa melakukannya dengan maksimal. Lalu Pak Pendeta katakan kepada anak itu, lalu setelah kondisimu seperti ini dan kamu berkata, jika Tuhan sembuhkan saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Hai anak muda, dengarkan saya, kata Pak Pendeta. Engkau sedang memberikan sekuntum bunga mawar yang sudah layu kepada Tuhan. Pemuda itu tertunduk dan menangis. Jemaat Tuhan, ilustrasi ini mengingatkan kita, selama masih ada kesempatan Tuhan mau pakai saudara dan saya, marilah kita gunakan. Marilah kita melayani Tuhan. Biarkanlah belas kasihan Tuhan itu menggerakkan hidup kita. Dan kita melayani Tuhan di mana Tuhan ingin tempatkan kita berada. Melayanilah dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Berikanlah itu dengan cuma-cuma. Karena itu kuasa dari Tuhan bagi kita. Mari jemaat Tuhan, melalui perenungan ini saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak. Barangkali ada di antara kita, Tuhan juga berbicara kepada kita untuk melayani Tuhan. Tetapi sampai saat ini kita masih tunda. Saat ini, saat lain tepat kita berdoa, Tuhan pakai hidup saya, ajari saya, supaya saya mau melayani seperti Tuhan Yesus. Melayani dengan belas kasihan Tuhan. Ajari saya supaya saya memiliki hati yang penuh belas kasihan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Saya telah menyampaikannya. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong, memperlengkapi, menjelaskan kembali melalui pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan semua jemaat Tuhan yang mendengar. Supaya kami belajar mendengar suara Tuhan. Tuhan, kami mau buka hati kami kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan. Tuhan, kami mau gunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sesuai dengan karunia, talenta yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati semua jemaat Tuhan yang sedang mendengar khotbah ini. Engkau berkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini lagi mengingatkan kita, kembali menguatkan kita untuk lagi kita ingat panggilan kita, apa yang harus kita lakukan untuk tugas kita di dalam dunia ini. Puji Tuhan, kita akan memberikan bagi pekerjaan Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau Bapa kami yang mengasihi kami. Kami berterima kasih kalau kami ada hari ini, itu semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, dengan memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, persembahan yang akan kami berikan bagi Engkau ini, Tuhan memberkatinya. Tuhan, Engkau melipat gandakan sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan Tuhan melalui gereja kami di tempat ini. Berkatilah setiap jemaat yang akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Berkatilah setiap pelayanan, tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, tambah-tambahkan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka.
Mungkin ada di antara kami yang sedang susah pada saat ini, dan kami belum bisa memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan, biarlah di kemudian hari, Tuhan Yesus juga memberkati sehingga ada persembahan dapat kami berikan bagi Engkau. Terpujilah Engkau Bapa yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin memberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, kita sudah memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat bersama dan beberapa pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Eni Tuana Kota. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Atas nama Gembala dan Majelis kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Puji Tuhan, tak terasa kita sudah berada di tanggal 14 Juni 2020. Anugerah Tuhan luar biasa karena sudah di pertengahan bulan yang ke-6 dalam tahun ini. Gembala dan majelis juga mengucapkan terima kasih atas semua persembahan yang sudah diberikan oleh seluruh jemaat, walaupun kebaktian minggu kita diadakan di rumah masing-masing oleh tiap-tiap keluarga, tetapi kami mengucapkan terima kasih atas semua persembahan yang sudah diberikan untuk mendukung pelayanan gereja kita melalui GMII Tesalonika Batu. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pelayan yang sudah melayani pada hari ini, baik kepada Bapak Pendeta Daniela Bamba, bahkan seluruh tim altar yang sudah melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa, selama dalam situasi yang ada sekarang ini, gereja kita akan tetap mengikuti arahan dari sinode, juga Mawil 11, bahkan juga dari pemerintah kota. Sehingga kita akan masih melihat situasi dan kondisi kapan waktu yang tepat untuk kita bisa bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Dan jangan lupa, selama belum ada kegiatan kategorial, tiap-tiap keluarga tetap mengadakan kebaktian keluarga, doa setiap hari Rabu dan hari Jumat. Diharapkan untuk semua kepala keluarga, orang tua di tiap-tiap keluarga untuk dapat sungguh-sungguh terlibat aktif, membawa anak-anak, membawa seisi rumah untuk datang di hadapan Tuhan. Menaikkan doa kita untuk gereja Tuhan, juga untuk bangsa dan negara ini. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus
Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan kami memuji nama Tuhan. Karena oleh pertolongan dan anugerah-Mu lah semua kami ada sampai di pagi hari ini di tanggal 14 Juni 2020 di dalam pertengahan bulan ini. Kami menikmati bahwa penyertaan Tuhanlah yang memungkinkan tiap pribadi, keluarga, jemaat, bahkan bangsa dan negara ini kami semua ada sebagaimana adanya kami. Sekalipun dengan situasi yang sulit, tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan lebih daripada cukup untuk kami semua. Engkau tetap menjadi tempat perlindungan kami yang teguh, dan di dalam Engkau kami tidak akan menjadi goyah. Karena itu kami datang di hadapan Tuhan dan kami mau bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan buat, untuk penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Bahkan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan buat semua anak-anak kami yang studi, mereka yang sudah mendengar kelulusan, mereka yang sudah naik kelas. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi tiap-tiap mereka. Dan di kesempatan pagi hari ini, kembali kami datang di hadapan-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tiap pribadi, tiap keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada bagi seluruh jemaat-Mu. Mereka yang bergumul karena mungkin tidak ada pemasukan setiap bulan karena tidak punya pekerjaan. Engkau Allah yang menjamin hidup kami. Kiranya Engkau yang akan menolong mereka dan memberkati mereka. Mereka yang punya persoalan terkait dengan kesehatan, kami mohon anugerah-Mu. Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi seluruh jemaat kami, bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh yang sakit. Kami berdoa, kami ingat untuk Ibu Maya Sibarani. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan baginya sampai saat ini. Engkau akan terus menjamah, Engkau akan terus menyembuhkan dan memulihkan. Kami berdoa untuk jemaat kami, orang tua yang lanjut usia. Termasuk kami berdoa untuk Bapak Gembala kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka. Dan bagi semua kami jemaat yang juga karena tuntutan kehidupan membuat harus bekerja, harus keluar dari rumah. Dengan semua situasi yang ada dalam bangsa dan negara kami, dengan situasi yang ada di kota kami, Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan-Mu ada bagi kami semua. Hindari kami dari segala sakit penyakit, dari segala kelemahan tubuh, dan doa kami supaya perlindungan Tuhan Yesus ada bagi kami. Berkati semua anak-anak kami yang studi, di mana mereka masih mungkin ada yang masih harus studi dari rumah. Kami berdoa supaya Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Mereka yang bekerja Tuhan menolong, Tuhan sungguh akan memberkati mereka. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk program gereja kami GMI Tesalonika Batu. Dengan semua situasi yang ada kami akan tetap menyesuaikan diri dengan arahan dari sinode bahkan juga dengan pemerintah kota. Tapi doa kami Tuhan ada banyak hal yang menjadi program pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati gereja ini. Tuhan akan membawa gereja ini untuk melaksanakan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami bersama-sama dengarkan pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tiap-tiap kami dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan selama masih ada kesempatan, selama kami masih bisa melakukan. Kami berdoa Tuhan berkati, termasuk juga dengan anak-anak sekolah minggu, mereka yang masih kecil. Kami berdoa supaya Tuhan berkati tiap-tiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa dan menyerahkan sinode kami, sinode GMII. Berkatilah ketua sinode dan semua pengurus sinode dengan semua program yang sudah direncanakan, tetapi mengingat dengan semua situasi yang ada, kami berdoa di dalam nama Yesus.
berikanlah hikmat-Mu bagi ketua sinode dan semua pengurus sinode untuk bagaimana memikirkan, untuk melaksanakan semua program yang sudah direncanakan. Kami mohon anugerah Tuhan, hikmat Tuhan, Tuhan berikan bagi tiap-tiap mereka. Doa kami supaya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati pemerintah Kota Batu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk juga Tuhan pakai sebagai alat Tuhan dalam mengatur, mengendalikan situasi bangsa dan negara ini, situasi kota kami. Kami memberkati mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pakai mereka sebagai alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa memberkati hamba-Mu dan semua pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan berkati tiap-tiap mereka, bahwa apa yang sudah mereka lakukan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Khususnya untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati semua misionari, hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka dalam semua situasi dan kondisi yang ada. Biarlah Tuhan juga memakai mereka sebagai perpanjangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa agar mereka juga diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalaupun ada pergumulan dari antara kami yang bergumul secara diam-diam, kami juga bawa itu di hadapan Tuhan. Seperti yang Engkau katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, berikanlah itu bagi tiap-tiap kami yang sedang bergumul. Kami mohon anugerah Tuhan Yesus, Tuhan berikan bagi semua kami. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan dan Allah kami. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan pada akhirnya kami mau mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama saya undang kita semua berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan bagi kita masing-masing. Terima kasih untuk kelayakan kita masih boleh melayani Dia. Ya Allah.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kecaplah dan lihatlah.